Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Seperti judulnya, hari ini aku sama Titin lagi, teman aku ya. Iya, kita bakalan ngebahas fenomena dilemanya mahasiswa dan organisasi. Ini pembahasan yang menurut aku mungkin relate-nya ke mahasiswa baru, Tin. Ya, ketika mereka baru mulai kuliah ya, habis ospek, kemudian banyak yang nawarin nih, mungkin UKM ya, kemudian ngelihat orang-orang yang mungkin berbondong-bondong ikut sana ikut sini, tapi kayak ada dilema sebetulnya ikut organisasi tuh penting nggak, kemudian pertimbangannya apa aja yang harus dipilih, kemudian juga hal apa yang didapat di organisasi. Nah, kita itu bakalan share ya teman-teman. Jadi buat kalian yang nanti semisal ada pertanyaan ataupun ada keraguan semisal mau join organisasi ataupun enggak, semoga video ini bisa ngasih gambaran kayak gitu Tin ya. Bener banget. Oke, jadi sebelum itu subscribe dulu channel ini ya, biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung aja, nggak usah lama-lama, mari kita bahas pembahasan dilema mahasiswa dan organisasi. Nah, Tin, sebetulnya kenapa aku tiba-tiba mengajak Titin ya di sini untuk ngebuat video tentang ini adalah karena beberapa hari yang lalu itu ada yang DM aku ngebahas masalah organisasi gitu. Kayak mereka tuh ibaratnya dilema gitu loh, Tin. Kayak sekarang itu wajib gak sih Mas ambil ataupun memilih organisasi, terus ada pengaruhnya nggak organisasi sama nilai IPK gitu-gitu. Mereka tuh kayak banyak pertanyaan yang menurut aku ya wajar gitu loh, karena mungkin masih maba gitu. Dan disclaimer dulu, Titin ini emang anak Ormawa ya teman-teman, anak BEM ya, BEM Fakultas dan BEM Unif. Nah ini jadi pernah jadi ya pernah gitu, jadi kita bisa tahu gitu kayak susah-susahnya atau kayak mungkin gambaran-gambarannya organisasi itu kayak gimana, seperti itu. Sekarang pertanyaan pertama aja Tin ya, kita ngebahas. Sebetulnya buat kamu pribadi, maba ya setelah ospek, itu apakah emang harus buru-buru ikut UKM atau organisasi? Menurut kamu gimana? Menurutku sih nggak harus buru-buru. Kita itu harus kenali dulu organisasi yang mau kita masukin itu kayak gimana, dalamnya itu seperti apa. Terus selain itu yang utama itu kita harus kenali diri kita. Kita itu kemampuannya di mana, kita itu minatnya di mana, bakatnya di mana, buat untuk milih biar tepat gitu loh. Ormawa yang mau kita masukin untuk yang mana gitu. Iya, betul. Jadi nambahin juga dari penjelasannya Titin, buat kalian yang mungkin penasaran atau kayak bingung, loh Mas, berarti apakah kita boleh ikutan organisasi di semester 3 atau 5 gitu tiap tahunnya? Jawabannya tuh boleh teman-teman. Jadi nggak harus maba itu kalian harus kayak tiba-tiba milih organisasi ataupun Ormawa atau UKM. Jadi kalian itu boleh kok break setahun misal ya, semester 1 dan 2 untuk nggak ikut organisasi apa-apa, semisal kalian mau fokus kuliah dulu atau proses adaptasi ya Tin ya. Kenali lingkungan gitu. Kayak ngelihat dulu nih kalian itu kayak pelajarannya gimana gitu loh. Kayak menurut aku malah better untuk break dulu gak sih Tin? Iya, kenali lingkungan. Kita itu ada waktu jeda. Jadi kita dari awalnya SMA kan kayak lingkungannya gimana, kuliah lingkungan gimana kan berbeda, apalagi di tempat rantau ya, yang mana apa-apa sendiri, manajemen waktu, kita kan harus ngelatih itu. Adaptasi lingkungan juga perlu. Jadi 1 tahun itu buat kita tahu lingkungannya, tahu organisasi di kampus itu seperti apa. Itu waktu yang tepat buat kita tahu, observasi dulu. Iya. Dan juga buat kalian yang tanya-tanya semisal, loh Mas, apa nanti nggak ketinggalan sama teman-temannya? Disclaimer aja bahwasanya ikut organisasi ataupun UKM itu bukan perlombaan ya teman-teman, bukan masalah cepet-cepetan gitu loh. Nggak ada kata terlambat. Iya, nggak ada kata terlambat gitu loh. Jadi kalau semisal nanti kalian mau ikutan di semester 3 pun nggak masalah. Dan ini dari pengalaman aku juga Tin, bahwasanya ikut organisasi di awal kalau kita buru-buru banget, takutnya keputusan kalian itu kayak kurang tepat gitu loh. Kayak mungkin hanya ikut-ikutan temen mungkin. Bener, ini yang sering kebanyakan itu ikut temen. Karena mungkin ospek udah dapat teman ataupun udah dapat circle gitu ya, terus kebanyakan teman kamu ikutan UKMA, tapi kamu tuh sebetulnya nggak yang tertarik banget, tapi teman kamu di sana semua gitu, akhirnya kamu join. Itu sebenarnya nggak masalah, cuma nantinya kalau emang nggak cocok itu malah membebankan diri kalian sendiri, ya nggak sih Tin? Nah kayak gitu. Jadi saran aku adalah kayak kenali aja gitu loh, kayak survei ibaratnya apa aja UKM ataupun Ormawa yang ada di kampus kamu, dan lihat plus minusnya gitu loh. Malah kalau waktu setahun kita break itu malah kita dapat ini info banyak ya nggak sih Tin? Udah tahu apa organisasi ini tuh kayak gimana, organisasi ini gimana, ini bisa support minat bakat aku enggak, ini bisa support minat bakat aku enggak. Itulah 1 tahun itu observasinya dipakai untuk seperti itu. Dan kayak ngelihat
plus minusnya organisasi pada saat kita break 1 tahun tadi itu ya fokus kuliah kelihatan banget kok. Apalagi kalau teman-teman semisal ya ada kalian nih temen udah join UKM ataupun Ormawa tiba-tiba keluar. Nah kalian kan tahu penyebabnya apa, mungkin dari manajemennya mereka kah atau kegiatannya mereka yang terlalu berat ataupun apa. Jadi tahu gitu loh, kayak jelek-jeleknya. Ada seleksi alamnya. Iya ada seleksi alamnya gitu loh. Pasti setiap organisasi tuh pasti awal tuh banyak yang ikut pasti. Lama-lama cuma ini aja. Kayak gitu. FOMO gitu loh, karena mereka ikut-ikutan aja. Dan ini fakta juga sih, karena kalau kalian ikutan di awal sometimes ya ini kayak kemakan promosi gitu loh Tin, paham nggak sih? Nah kayak ya emang sih wajar banget kalau semisal organisasi itu oprek kemudian mereka menjual nama organisasi mereka tuh wajar banget gitu loh. Tapi sometimes itu nggak yang 100% sama seperti apa yang mereka janjikan ataupun apa yang mereka campaign di awal. Nah di itu dari hal tersebut takutnya kalian itu nanti nyesel gitu loh. Jadi better kayak break dulu aja nggak masalah, ngelihat aja gitu loh. Atau tanya-tanya kakak tingkat juga, bisa nggak sih Tin kayak gitu? Iya bisa banget. Pokoknya selama 1 tahun itu kalian nggak ikut organisasi apa-apa, banyakin relasi. Iya benar. Biar kalian juga nggak cuma itu aja temennya gitu loh. Nggak semua organisasi itu buruk, semuanya itu sama, semuanya bagus-bagus. Tapi yang mendukung minat bakat kalian itu hanya beberapa. Makanya kenali kemampuan diri kalian dulu. Iya. Itu sih intinya ya dari 5 menit awal ini kita ngebahas pokoknya teman-teman nggak usah buru-buru dan lebih fokus ke kuliahnya dulu aja gitu loh. Nikmatin masa-masa kuliah, ibaratnya kenali dosen kalian, mata kuliah kalian, fokus ke semester awal IPK kalian gitu loh, biar kalian kebiasa dulu gitu. Takutnya kalau terlalu banyak organisasi ataupun kegiatan di awal malah kalian nggak fokus ataupun nanti terlalu capek kayak gitu. So ya Mas silakan apa-apa. Jadi gunakan waktu kalian lebih baik untuk ya adaptasi sama lingkungan perkuliahan. Betul banget, setuju. Nah, poin kedua yang akan kita bahas adalah kemarin juga ada pertanyaan yang menurut aku kayaknya ini wajar juga sih Tin dimiliki sama mahasiswa baru ketika mereka tuh mikirnya ikutan organisasi ataupun UKM itu nanti ada pengaruhnya ke IPK gitu loh. Ini tuh kayak paham lah Tin. Iya fenomena yang memang ketika SMA itu kan ada ekstrakurikuler, pramuka yang diwajibkan yang masuk ke nilai rapot. Mungkin di benak mahasiswa baru itu UKM organisasi itu juga ada di IPK masuk ke transkrip nilai. Iya, transkrip nilai. Padahal gimana? Nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya. Ya, jadi kalau semisal kalian takut misal aku nggak ikut organisasi nanti IPK aku jelek Mas, nggak ada hubungannya ya teman-teman ya. IPK itu hubungannya adalah cuma di perkuliahan. Misal kamu tugas UAS ataupun hubungan kamu sama dosen, itulah lingkupnya di situ. Iya, di situ benar. Tapi kalau ngomongin UKM ataupun organisasi, ini adalah kebutuhan atau istilahnya apa di luar perkuliahan dan itu ya peningkatan non akademik dan nggak ada hubungannya sama sekali sama IPK. Jadi semisal ada 2 senario ya. Pertama mahasiswa yang emang nggak ikutan organisasi sama sekali, sama satu aktif banget di organisasi, ya mereka ini sama-sama punya hak dapat IPK bagus gitu loh guys. Paham nggak sih? IPK bagus ya dilihat dari keaktifan mereka, kemudian juga dilihat dari tugas-tugas, nilai mereka ujian, kemudian keseharian juga gitu loh, reputasi di dosen juga. Mata kuliah gitu. Iya gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau kalian emang mau full 4 tahun nggak ikutan apapun ya it's okay gitu loh. Gitu. IPK kalian juga tergantung nanti di kelas gitu loh. Nggak ada di luar kelas itu masuk ke IPK nggak ada. Dan kalaupun kita ngomongin anak yang aktif banget di luar, itu pun juga tantangannya adalah dia juga nggak balance nggak nanti di kuliahan gitu. Kalau emang dia balance di kuliahan ya IPK-nya bakalan oke aja gitu loh. Malah mungkin juga terjadi kalau terlalu banyak kegiatan eksternal ya malah mempengaruhi IPK-nya ke negatif ya Tin ya ibaratnya. Karena apa Tin? Gini, kayak ada yang pemikiran aku banyak kegiatan organisasi jadi nggak ada waktu membagi waktu untuk belajar, mengerjakan tugas, itu akhirnya mempengaruhi IPK. Itu kan bukan faktor karena organisasinya, itu karena diri kalian sendiri gitu loh. Ke time management ya Tin ya. Tapi selama kalian ikut organisasi sama nggak ikut organisasi, apakah bisa dapat IPK bagus? Bisa gitu loh. Semua tergantung diri kalian sendiri. IPK itu adalah nilai yang kalian dapatkan ketika ikut kegiatan belajar mengajar di dalam ruangan kelas, mengikuti mata kuliah, tugas mata kuliah gitu. Di luar dari mata kuliah itu tidak ada sangkut pautnya dengan IPK. Kalau kalian pun di prodi kalian, tapi kalian tuh aktif di univ di luar gitu ya, itu tidak akan mempengaruhi nilai kalian di mata kuliah apapun.
Itu sih. Itu penting ya. Penting. Mungkin itu mindset SMA ketika kalian lihat nilai rapot kemudian berhubungan sama ekskul. Tapi kalau di mahasiswa IPK sama UKM itu atau organisasi itu nggak ada hubungannya sama sekali. Sama sekali nggak ada. Dan perlu diingat ya, UKM ataupun organisasi di kampus itu emang berat ya, maksudnya ya mereka itu padat jadwalnya gitu loh, nggak bisa dibilang bahwasannya oh kayak di zaman SMA kita ikut buahnya aja gitu, karena itu kan ya semakin kita aktif semakin bagus nilainya, nggak ada ya gitu. Kalau terlalu banyak ikutan organisasi juga self managementnya itu juga nggak bagus ya, malah membebankan kalian seperti itu. Jadi wise lah gitu ya. Kalau memang kalian mampu buat time management sih oke aja, dilihat silahkan, ya kapasitasnya gitu, dinilai kapasitasnya itu kayak gimana gitu. Makanya lebih baik ya ikut satu organisasi, tapi kalian tuh di sana itu kembang upgrade kemampuan kalian, diri kalian tuh terupgrade gitu, daripada ikut banyak ternyata kucar-kacir nggak bisa maksimal. Kuliahnya juga malah berantakan ya kayak gitu. Jadi ikut satu organisasi aja yang menurut aku sesuai dengan diri kalian, sesuai dengan diri kalian sendiri dan nggak ikut-ikutan juga. Kayak kalian minat bakatnya kalian ke kepemimpinan ikut BEM, organisasi kerjasama ikut BEM. Kalau mau ya kalian minat bakatnya di olahraga ya di UKM yang di bidang olahraga. Kalian suka otak-atik robot, ada UKM-nya, semuanya bisa disalurkan di sana gitu loh. Sesuaikan dengan minat bakat kalian lagi. So guys, I think that's all my video sama Titin. Thank you so much for watching. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung ataupun kayak ngerasa ada penjelasan atau dilema yang masih belum terjawab, komen aja di bawah biar kita nanti bisa jawab-jawab bareng sambil diskusi gitu. Bener banget. Okay, I think that's all my video guys, and have a nice day everyone. Bye bye.